Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemerhati kebijakan. Jumpa lagi dengan saya Gatot Trilaksono, analis kebijakan media BSKDN Kemendagri. Sore hari ini saya kehadiran narasumber. Cukup jauh beliau berkenan hadir memenuhi undangan podcast pada sore hari ini. Narasumber kita yaitu Penjabat Bupati Buru Maluku, Bapak Dr. Jalaluddin Salampesi, SPI MSI. Selamat sore. Selamat sore. Pak Bupati, selamat sore. Terima kasih berkenan hadir. Ya, sehat ya Pak Bupati? Alhamdulillah. Ya. Sehat. Terima kasih. Pemerhati kebijakan, kita ingin bincang-bincang soal apa dan bagaimana aktivitas kegiatan di Pulau Buru. Mudah-mudahan dengan bincang-bincang ada insight baru yang bisa kita peroleh. Kebetulan hadir bersama kita Pak Bupati. Pak Bupati, barangkali bisa disampaikan kepada kami Pak Bupati, apa visi dan misi Kabupaten Buru Pak Bupati? Silakan Pak. Ya. Kabupaten Buru terdiri dari 10 kecamatan, 82 desa. 10 kecamatan, 18 ya. desa. Jumlah penduduknya 137.000. Ya. 260 jiwa. Ya. Dari jumlah penduduk itu, luas Pulau Buru sendiri itu 9.000 km persegi. 9.000 km persegi. Kalau dengan Bali itu 5.700. Bali itu 9 kabupaten, Buru 2 kabupaten. Buru dan Buru Selatan. Buru dan Buru Selatan ya. Saya di Buru Selatan. Saya di Buru. Buru. Ya. Visi kita, Buru Selatan itu pemekaran baru Pak? Buru Selatan pemekaran baru. Undang-Undang 32 2008. 2008. Ya. Oke. Jadi visi kita adalah mewujudkan Buru yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Buru yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Kita rumuskan dari visi Provinsi Maluku. Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan. Iya. Dalam konteks upaya untuk mewujudkan kesejahteraan di Pulau Buru yang berkeadilan, pada 10 kecamatan, 82 desa, 38 desa persiapan, maka upaya-upaya maksimal kami yang tertuang dalam 6 misi adalah mendorong sektor-sektor basic atau sektor-sektor base yang kemudian merupakan upaya maksimal untuk mewujudkan pelayanan dasar yang maksimal, yang tercapai. Sektor kesehatan, sektor pendidikan, infrastruktur kepeuan, dan kita dorong telekomunikasi sebagai penunjang untuk bagaimana berupaya mengkomunikasikan berbagai problem di tengah-tengah masyarakat sehingga apa yang kemudian menjadi hambatan dapat diatasi secara bersama. Langkah-langkah secara sektoral kita khusus untuk pertanian misalnya. Ya. Lahan produktif kami itu adalah 5.400 meter persegi. Maaf, hektar. Ya. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan tersebut, di tahun 2023 total produksi kami surplus 14.303 kilogram dari 5.400 hektar tadi. Ya. Sistem jaringan airnya kita dorong, kita kerjasamakan dengan balai pengairan, kita dorong jalan usaha taninya, Alsintan kita dorong, dan kami, ya, Kabupaten Buru di tahun 2023 adalah kabupaten yang menyerap pupuk terbesar, pupuk subsidi terbesar di Indonesia. Oh, kan main. Iya, iya. Laju inflasinya bagaimana Pak? Laju inflasi kami itu karena kami merujuk ke Kota Ambon, maka hasil terakhir itu kalau tidak salah 2,43 inflasi Kota Ambon yang sama dengan inflasi Buru. Tapi kami sangat stabil di Buru karena Kabupaten Buru adalah kabupaten produksi yang memproduksi buah-buahan, ketahanan pangan, produksi pangan, ya, beras, ternak,
ya, sayur mayur, semuanya diproduksi dari buruh. Iya. Dan itulah yang kemudian kami dorong untuk polarisasi masyarakat di wilayah pesisir dan di wilayah dataran, ya, itu semua bisa memenuhi kebutuhan konsumsinya dengan layak, murah, dan tersedia setiap hari. Pak Bupati, saya mendengar di Maluku itu ada program Kota Tanpa Kumuh ya, Kotaku ya. Kotaku ya, National Slum Upgrading Program. Mungkin bisa disampaikan Pak Bupati, apa maksud dan tujuan serta manfaat terhadap program ini Pak Bupati? Ya, program Kotaku itu lebih berada di wilayah kota. Jadi dalam hal ini di Kota Ambon, kemudian Kota Tual. Untuk kami di kabupaten, khusus untuk buruh, ya, secara umum Maluku itu terdiri 11 kabupaten kota, 9 kabupaten, 2 kota. 9 kabupaten termasuk di dalamnya buruh, kemudian 2 kota itu Kota Ambon, Kota Tual. Program Kotaku itu berada di Kota Tual dan Ambon. Ya. Oh iya. Dalam konteks itu kami di wilayah kabupaten itu dulu ada berbagai program, ada PNPM mandiri, ada program-program lain yang mensupport kawasan-kawasan pedesaan tumbuh maju setara dengan daerah maju lainnya. Pak Bupati, untuk di Kabupaten Buru menurut pandangan Bapak, bagaimana dengan serapan tenaga kerja Pak? Persoalan tenaga kerja, lapangan pekerjaan, kemudian apakah juga muncul stunting di sana Pak? Alhamdulillah syukur. Khusus untuk stunting, berbagai upaya yang kami lakukan berdasarkan kerjasama yang sudah dilakukan, misalnya kami dengan ibu-ibu PKK yang melakukan koordinasi dan rapat terus-menerus, kunjungan, sosialisasi pentingnya gizi ke ibu-ibu pada saat posyandu. Kami kerjasama dengan Universitas Patibura untuk variasi gizi makanan olahan, dan alhamdulillah langkah-langkah itu menurunkan status stunting kami dari 33,9 menjadi 23,3. Oh, bukan main. Iya. Artinya salah satu langkah harus kolaboratif dengan semua stakeholder Pak Bupati. Semua stakeholder. Iya. Bagus. Ya, terima kasih Pak Bupati. Kemudian untuk infrastruktur di sana, kemudian bagaimana Pemda Kabupaten Buru untuk membangun kolaboratif kerjasama dengan berbagai pihak Pak Bupati ya? Apakah sudah maksimal Pak Bupati? Di 2022 kita karena Kabupaten Buru Selatan itu mekar dari buruh. Kita melakukan MOU dengan buruh. Saya menginisiasi itu, datang ke Kabupaten Buru Selatan, melakukan penandatanganan dengan Kabupaten Buru Selatan, mengevaluasi sistem pedesaan di wilayah kawasan untuk mendorong BUMDesma sehingga kawasan-kawasan perbatasan kita dengan Buru Selatan itu tumbuh dan maju secara bersama-sama. Kami memiliki infrastruktur yang cukup baik di beberapa wilayah, namun masih terkendala pada beberapa wilayah. Konteks kami secara geografis wilayah pulau. Tetapi ada teluk yang kemudian memisahkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Dan teluk itu masyarakat menggunakannya sebagai jalur transportasi untuk memotong rentang kendali pada kawasan di mana jalan belum terhubungkan dengan baik. Dari 10 kecamatan itu, kecamatan Namlea tumbuh baik, Wayapo tumbuh baik, kecamatan-kecamatan yang berdekatan itu juga membangun satu kolaborasi ekonomi sehingga semuanya bisa tumbuh, dan penyerapan tenaga kerja cukup baik karena memang masyarakat kami skillnya itu masih dalam tahap petani. Apa potensi yang bisa dimaksimalkan? Ini yang mau saya sampaikan. Kami memiliki potensi sumber daya alam, cadangan emas yang cukup melimpah, dan akhirnya menimbulkan ada tambang tanpa izin (PETI). Penambangan tanpa izin ini kemudian juga dari aspek lingkungan ini sangat merusak lingkungan. Sementara kami dorong dengan ESDM untuk kawasan namanya kawasan Gunung Botak itu sesegera mungkin bisa ditetapkan sebagai dengan izin usaha wilayah pertambangan, sehingga pada waktunya nanti secara legal dapat dikelola dan penyerapan tenaga kerja bisa lebih fokus. Tetapi kami memiliki masyarakat dengan polarisasi pekerjaan-pekerjaan yang memberikan dukungan terhadap ekonominya. Ada nelayan, ada petani, ada pedagang, dan semua ini merupakan bagian dari ekosistem ekonomi yang tumbuh dan memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kami itu antara 5-6%. Inflasi kami
itu sebagaimana kami merujuk ke Kota Ambon 2,43 kalau tidak salah, mungkin data terakhir akan dicek. Tetapi hal ini memberikan ruang interaksi antara masyarakat dan antar wilayah, di mana pusat-pusat pertumbuhan antar kecamatan terkoordinasi atau terkonekkan pada infrastruktur terbangun dengan jalan raya yang sudah ada. Pak Bupati, di era kita memasuki era disrupsi, era digitalisasi, penggunaan internet itu kan menjadi kebutuhan yang sangat masif dominan. Untuk di Kabupaten Buru sampai sejauh mana, Pak Bupati? Alhamdulillah kita punya sistem internet juga cukup baik ya, walaupun masih rendah. Ya. Nah, rendahnya ini kan ketergantungan dalam sistem telekomunikasi ini oleh pemerintah pusat. Beberapa tower yang dibangun namun belum aktif dengan baik, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam beberapa hal ini belum maksimal. Namun untuk dunia pendidikan, sistem telekomunikasi sudah tersambung dengan baik, terutama untuk mekanisme pengajaran yang dikoordinir langsung oleh Kementerian Pendidikan, di mana pada pusat-pusat pendidikan terjauh itu kadang-kadang diajarkan lewat internet, atau ada program-program baru yang merupakan bagian sebagai upaya membangun ekosistem pendidikan baik untuk anak-anak kita dari SD, SMP sampai sekolah menengah atas di Kabupaten Buru. Misalnya program-program pendidikan berawan, ya, dan lain-lain. Kami juga mendapat kesempatan untuk bersama dengan Profesor Yohanes dalam membangun metode perhitungan gasing, untuk anak-anak kami. Dan ini merupakan satu upaya untuk membiasakan anak-anak kita tahu mengerti tentang bagaimana cara belajar matematik. Kami juga mendorong untuk anak-anak kami mengikuti olimpiade, walaupun belum maksimal, tapi ada beberapa yang juga meraih medali perak, medali perunggu, ada juga yang meraih medali emas. Itu merupakan ukuran-ukuran keberhasilan dengan memanfaatkan teknologi IT yang ada. Walaupun sebaran desa-desa kami itu agak jauh dari pusat kota di Namlea. Pak Bupati, menarik apa yang Bapak sampaikan. Upaya Pak Bupati di dalam membangun branding kota Kabupaten Buru untuk bisa menarik investasi masuk ke Kabupaten Buru, apa yang menjadi prioritas Pak Bupati? Investasi itu langkah dasarnya adalah ketersediaan energi. Jadi kalau energi tersedia, maka upaya-upaya maksimal untuk investasi masuk bisa lebih maksimal. Upaya yang kami punya dan sementara kami dorong adalah bekerja sama untuk menyediakan energi dengan dibangunnya bendungan Wayapu. Kemudian ada energi geotermal yang juga sudah dieksplorasi dan siap dieksploitasi oleh ESDM. Kami juga bekerja sama dengan investor yang menanam kaliandra untuk biomasa, juga untuk energi masa depan. Dalam upaya-upaya itu, kami memiliki warisan yang sangat luar biasa. Produksi minyak kayu putih di dunia ini adalah Pulau Buru. Dan proses akulturasi dari warga Arab, warga Cina yang datang dari tahun 1700-an, 1800-an, membentuk satu komunitas masyarakat yang sangat plural, tapi akulturasinya jalan dengan masyarakat lokal, sehingga satu dinamika desa atau kekotaan, wilayah kekotaan kami cukup aman, tentram, saling menghargai, dan inilah suasana yang aman, nyaman tercipta untuk datangnya investasi. Bukan main Pak. Pak Bupati, ada ide atau gagasan atau harapan Pak Bupati yang belum terwujud? Barangkali bisa disampaikan Pak Bupati? Upaya kami bagaimana masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi IT dalam memasarkan produk-produknya. Yang kedua, kami berharap Kabupaten Buru masuk dalam Kabupaten Inovasi, karena dukungan-dukungan itu, infrastruktur itu sudah kami bangun. Namun secara administratif mungkin belum belum terkodifikasi dengan baik dalam sistem, sehingga penilaiannya belum masuk dalam daerah investasi. Harapan besar saya bahwa anak-anak kami ke depan, karena kami memiliki wilayah pesisir dan wilayah pegunungan, itu pariwisata kami juga cukup baik, ya.
Tadi juga saya lupa sampaikan di atas, sistem pariwisata kami dengan potensi wisata baik pesisir, pantai maupun pegunungan, air terjun yang sangat luar biasa. Wisata untuk ke tempat penyulingan minyak kayu putih, kemudian untuk menangkap ikan bersama-sama dengan masyarakat, para nelayan. Kami juga memiliki kawasan-kawasan tertentu yang di situ hidup secara liar krokodil, ya. Yang walaupun tidak mengganggu, tetapi merupakan satu ekosistem yang tercipta dengan sistem mikrokosmos yang memiliki dukungan antar sesama, sehingga membentuk satu ekosistem yang aman, yang lestari di wilayah kami. Dan harapan yang kemudian akan kami wujudkan bersama-sama adalah membangun infrastruktur terukur untuk mengkonekkan pusat-pusat produksi ke pasar yang lebih besar. Bukan main, Pak Bupati. Bapak Ibu pemerhati kebijakan, wawancara singkat kami dengan Pak Bupati Buru menjadi insight bagi kita semua. Bagaimana dengan potensi yang ada harus juga di backup dengan sumber daya manusia, aparatur pengelolanya yang memang harus memadai. Kemudian sarana media teknologi, kemudian itu perlu kita optimalkan. Di samping juga untuk infrastruktur, pengembangan infrastruktur itu menjadi penting bagi kita. Konektivitas antar jaringan, juga kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Tentunya yang disampaikan Pak Bupati, Pemkab Buru ke depan memang harus mengedepankan untuk kolaboratif dengan berbagai stakeholder. Itu menjadi satu hal, sebuah keniscayaan. Baik, terima kasih Pak Bupati. Wawancara singkat, ya kami sangat mendapatkan banyak inspirasi, masukan dari Pak Bupati, dan terima kasih pemerhati kebijakan. Mudah-mudahan bincang-bincang podcast sore hari ini bisa memberikan manfaat dan pencerahan bagi kita semua. Saya Gatot Trilaksana pamit undur diri dengan Pak Bupati Buru. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.